Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas AK4B di sini akan mempresentasikan hasil project based learning mata kuliah analisa laporan keuangan dosen Ibu Navitasari. Boleh di next. Jadi pembahasan materi untuk PBL matkul analisa laporan keuangan ini terdiri dari pengertian analisis laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan, metode analisis laporan keuangan, contoh laporan keuangan. Selanjutnya itu ada perhitungan analisis laporan keuangan yang terdiri dari rumus, interpretasi, serta diagram. Lanjut, Mi. Dan di sini untuk slide pertama itu ada pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu berarti suatu proses penguraian data informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen tersendiri, dan dia itu menelaah setiap komponen-komponennya dan juga mempelajari hubungan antar komponen-komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk tujuan dari analisis laporan keuangan, yang pertama yaitu menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, lalu selanjutnya mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang ketiga sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan, yang keempat sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan, dan yang terakhir evaluasi kinerja perusahaan, baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada metode analisis laporan keuangan, di mana diantaranya ada metode horizontal, yang metode analisis ini membandingkan laporan keuangan antara periode waktunya. Kemudian yang kedua ada metode vertikal, di mana metode analisis ini membandingkan laporan keuangan antar elemen atau akun, dan hanya untuk satu periode saja. Ya, oke. Oke, semuanya di sini kita memakai data dari sebuah perusahaan yang namanya PT Adikarya Tbk atau terbuka. Ya, berikut ini adalah statement of financial position atau yang sering kita sebut itu laporan posisi keuangan dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, di sini teman-teman bisa lihat asetnya ada berapa, terus juga di sini juga disertakan jumlah liabilitas serta ekuitas yang ada dalam data tersebut. Tapi selain kita memakai laporan posisi keuangan dalam melakukan analisis dalam proyek ini, kami juga menggunakan data berupa income statement yang kami gunakan untuk menganalisa akun-akun yang dapat bisa kita buat analisanya. Di situ terlihatlah pendapatannya berapa dan beban-beban yang terpakai dalam perusahaan tersebut dari tahun tersebut, dari 2022 sampai tahun 2024. Ya, mungkin boleh lanjut aja. Baik, kelompok kami yang pertama itu menggunakan analisis tren. Berikut adalah analisis trennya. Untuk interpretasinya adalah PT Adikarya Tbk ini menunjukkan pertumbuhan aset yang stabil, baik aset lancar maupun aset tidak lancar. Nah, untuk kas dan setara kas meningkat tajam, mencerminkan likuiditas yang sangat baik. Sementara di sisi lain, peningkatan aset tetap dan investasi Ventura menunjukkan adanya ekspansi jangka panjang. Liabilitas juga meningkat, terutama pada utang usaha dan juga utang jangka panjang, menandakan aktivitas proyek yang meningkat dan adanya pembiayaan eksternal. Namun, kenaikan ini masih seimbang dengan pertumbuhan aset. Ekuitas perusahaan juga tumbuh konsisten, menunjukkan akumulasi laba atau tambahan modal yang memperkuat struktur permodalan. Nah, secara keseluruhan, tren ini mencerminkan kondisi keuangan yang semakin sehat, liquid, dan juga berorientasi pertumbuhan jangka panjang. Nah, ini berikut grafiknya atau diagramnya.
Next. Selanjutnya, analisis tren dari income statement. Sebelumnya adalah analisis untuk statement of financial position, dan sekarang adalah untuk income statement. Untuk interpretasinya, PT Adikarya Tbk ini mengalami peningkatan pendapatan dan laba yang signifikan pada tahun 2023. Namun terjadi penurunan di tahun 2024 meskipun tetap lebih tinggi dibanding tahun 2022. Laba bruto dan laba bersih naik tajam di tahun 2023, lalu menurun di tahun 2024 yang kemungkinan dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dan kenaikan beban operasional. Sementara itu, beban usaha seperti beban penjualan dan administrasi terus meningkat, menandakan adanya kenaikan biaya operasional. Nah, meskipun demikian, laba per saham terus tumbuh menunjukkan bahwa nilai perusahaan bagi pemegang saham meningkat. Nah, secara keseluruhan perusahaan itu menunjukkan pertumbuhan yang kuat, namun belum konsisten, sehingga diperlukan pengendalian biaya dan stabilitas pendapatan untuk menjaga kinerja keuangan ke depan. Next. Berikut adalah diagram atau grafik dari analisa tren atau analisis tren income statement. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya melanjutkan untuk metode analisis rasio, yang di mana analisis rasio itu metode untuk memeriksa neraca dan laporan laba rugi perusahaan guna mengetahui likuiditas, profitabilitas, efisiensi profesional. Dan di sini itu ada metode likuiditas. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Di sini itu terdapat rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%, ataupun juga tanpa presentasi itu hanya langsung dibagi dari aktiva lancar dan juga hutang lancarnya. Seperti yang digambar tertera itu ada hasil persentase dan juga hasil berapa kalinya. Dan interpretasinya itu dalam hasil analisis current ratio di atas tahun 2022, 2023, dan 2024 itu masing-masing 1,20 kali untuk tahun 2022 dan 1,14 kali untuk tahun 2023 dan 1,12 kali untuk tahun 2024. Jadi dapat diartikan pada setiap Rp1 itu hutang lancar di tahun 2022 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp1,22 dan di tahun 2003 itu Rp1,14 dan di tahun 2024 ini yaitu Rp1,12. Jadi maka perkembangan sampai tahun 2004 itu tidak baik karena jumlah penjamin di tahun 2023 dan 2024 itu mengalami penurunan. Dan sumber angkanya ini berasal dari Statement of Financial Position. Dan untuk grafiknya itu ada di bawah, yang dimana kita dapat disimpulkan dari melihat diagramnya itu mengalami penurunan dari tahun 2022, 2003, dan 2004. Next. Selanjutnya itu masih di likuiditas. Yang kedua, metode quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya itu aktiva lancar ditambah sebelumnya di jumlah terlebih dahulu kas, efek, dan hutang lancarnya, dan kemudian dibagi hutang lancar dan dikali 100%. Dan ini sama juga, tidak hanya perlu mencari persentase. Jika tidak mencari persentase maka tidak perlu menghitung dengan 100%. Interpretasinya itu dalam analisa quick ratio diketahui hasilnya tahun 2022, 2003, dan 2024 itu adalah secara berturut-turut 0,30 kali, 0,45 kali, dan 0,23 kali. Maka dapat diartikan setiap Rp1 itu hutang lancar dijamin oleh aktiva pada tahun 2022 itu sebesar Rp1,30 dan 2023 itu sebesar Rp0,45 dan tahun 2024 itu sebesar Rp0,23. Dan dari diagramnya kita dapat melihat ini naik turun ya teman-teman, karena di tahun 2022 mengalami
seharusnya ini di 2022 itu mengalami penurunan, dan begitu pun juga pada 2024 seharusnya mengalami penurunan. Next. Dan yang ketiga itu ada cash ratio masih di likuiditas. Rumusnya itu kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Interpretasinya, hasil analisa cash ratio di atas menunjukkan tiap 1 rupiahnya itu hutang lancar hanya didukung oleh kas besar 0,18 di tahun 2022 dan di tahun 2023 serta di tahun 2024 itu 1 rupiah. Jadi hutang dijaminnya itu dengan sebesar 0,11 di tahun 2024. Dan di sini pun kita bisa melihat pada tahun 2022 dan 2003 itu tidak ada kenaikan atau tidak ada keturunan, jadi setara. Tapi pada tahun 2024 itu mengalami penurunan. Lanjut Mei, apa? Dan selanjutnya itu ada metode working capital to total asset ratio. Dan rumusnya ini cukup panjang. Jadi aktiva lancar dikurang dengan hutang lancar dan kemudian dibagi dengan jumlah aktiva. Dibandingkan dari ketiga tadi itu berdasarkan dengan hutang lancar, sedangkan untuk metode working capital to total asset ratio ini berdasarkan jumlah aktivanya. Jadi interpretasinya hasil analisa working capital to total asset ratio di atas menunjukkan tiap 1 rupiahnya itu jumlah aktiva hanya didukung oleh kas dan hutang sebesar 0,12 rupiah di tahun 2022 dan 0,09 di tahun 2023 serta tahun 2024 itu 1 rupiah. Jumlah aktivanya dijamin dengan 0,07 rupiah. Dan dari diagram kita dapat menyimpulkan bahwa dari tahun 2022, 2023, dan sampai 2024 itu mengalami penurunan. Dan dari keempat metode ini, khususnya metode likuiditas itu sumbernya itu berasal dari masih sama dari statement of financial position. Lanjut nih. Dan yang kedua, metode dari analisa rasio yaitu ada profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin atau margin laba atas penjualan. Rumusnya itu laba kotor dibagi dengan penjualan. Dan interpretasinya berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan penurunan laba kotor atas penjualan berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 itu sebesar 13,26%, 11,57%, dan 12,19%. Dan dilihat berdasarkan grafiknya, diagram batangnya itu mengalami penurunan nih dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Dan dari metode ini pun kita mulai mengambil datanya dari income statement. Selanjutnya, Mei. Dan metode kedua dari profitabilitas yaitu operating income ratio atau rasio laba operasi. Rumusnya itu laba kotor dikurang biaya administrasi umum dan penjualan. Dan penjualannya itu biaya penjualan ya, dan dibaginya baru dengan penjualan bersih. Dan interpretasinya itu dari income statement PT Adi berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan penurunan penjualan bersih atas biaya administrasi dan biaya penjualan berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 itu sebesar 7,90%, 7,19%, dan 5,26%. Dan kita lihat dari diagramnya itu juga mengalami penurunan dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Next, Mei. Selanjutnya yang ketiga itu ada operating ratio atau rasio operasional. Yang dimana rumusnya itu harga pokok penjualan ditambah biaya administrasi umum dan ditambah biaya penjualan kemudian dibagi dengan penjualan neto atau penjualan bersih. Dan dari interpretasinya dari tahun 2022, 2023, dan 2024 itu menunjukkan kenaikan penjualan bersih atas biaya administrasi umum dan biaya penjualan secara berturut-turut sebesar 92,10%, 92,81%, dan 94,74%. Jadi dibandingkan yang metode yang lainnya, ini dengan menggunakan metode operating ratio berdasarkan penjualan neto dari HPP dan biaya administrasi serta biaya penjualan itu
mengalami kenaikan dan juga dapat dilihat dari diagramnya. Next. Dan yang keempat itu ada net profit margin ratio atau rasio laba bersih serta pajak. Rumusnya itu laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Dan interpretasinya itu berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan kenaikan penjualan bersih atas laba setelah pajak berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 itu sebesar 1,29%, 1,44%, dan 2,11%. Jadi kita dapat simpulkan dan dilihat dari diagramnya pun mengalami kenaikan. Next. Dan yang selanjutnya itu ada metode earning power total investment atau laba sebelum bunga dan pajak. Rumusnya itu EBIT atau earning before tax atau laba sebelum pajak juga, dan dibagi dengan jumlah aktiva, jumlah asetnya. Dan interpretasinya itu dapat kita simpulkan berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan kenaikan jumlah aktiva pada tahun 2023 dan penurunan pada tahun 2024 atas laba sebelum pajak berturut-turut itu pada tahun 2022-nya 2022, 2023, dan 2024 sebesar 1,38%, 2,7%, dan 1,75%. Kita lihat dari diagramnya pun mengalami penaikan pada tahun 2023 dan mengalami penurunan di tahun 2024. Dan dari kelima metode profitabilitas ini kita mengambil seluruh datanya yaitu dari income statement. Kecuali untuk jumlah aktivanya itu kita ngambil datanya dari laporan posisi keuangan. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan metode analisis rasio ketiga, yaitu rasio solvabilitas. Di mana dalam proses menganalisa yang pertama kita dapat menganalisa dari rasio total debt to equity ratio atau jumlah hutang terhadap modal perusahaan yang dimiliki perusahaan, di mana rumusnya itu hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dibagi modal sendiri atau modal perusahaan PT Adikarya Terbuka itu sendiri. Dan di sini interpretasinya adalah selama 3 tahun di situ rasio utang total terhadap ekuitas jauh di atas 100%, yang artinya total utang perusahaan ini sangat melebihi ekuitasnya. Misalnya pada 2022 untuk setiap 100 rupiah ekuitas perusahaan memiliki utang sebesar 353, yang dimana itu sangat buruk. Dan rasio mengalami penurunan dari 353,17% pada tahun 2022 ke 262,19% pada tahun 2024. Ya, ini merupakan tren positif walau sebenarnya masih berpengaruh kecil lah, kurang efek lah gampangnya. Yang dimana tetap saja itu melakukan tren positif karena menunjukkan upaya adanya pengurangan beban utang secara keseluruhan, baik melalui pelunasan utang atau peningkatan ekuitas. Boleh lanjut. Lalu yang kedua adalah rasio total debt to capital assets ratio atau jumlah utang terhadap total capital assets, di mana rumusnya adalah hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dibagi total aktiva. Terus interpretasinya adalah jika diperhatikan mulai dari tahun 2022 terlihat bahwa 77,93% dana yang dibutuhkan perusahaan berasal dari kreditor, tetapi kondisinya mengalami perbaikan di tahun 2023 sehingga kebutuhan dana yang berasal dari kreditor dapat ditekan sebesar 0,73% atau tinggal menjadi 77,23% pada tahun 2003. Teman-teman bisa lihat di situ diagramnya ya. Di diagramnya. Dan pada tahun 2024 pada tahun 2024 keadaan menjadi semakin lebih baik karena kebutuhan dana yang berasal dari kreditor dapat ditekan sebesar 4,8%. Nah, ini menunjukkan adanya peningkatan ya, teman-teman. Atau tinggal menjadi 72,39%. Yang dimana dapat disimpulkan berdasarkan analisis ini perusahaan menunjukkan sebuah keberhasilan dalam melakukan efisiensi usahanya. Oke, boleh lanjut.
Lalu yang dalam metode solvabilitas yang metode ketiga rasio ketiga yaitu long term debt to equity atau rasio utang jangka panjang terhadap modal perusahaan itu sendiri, di mana berdasarkan analisis kami, kelompok kami dapat membuat interpretasi di mana rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas terus mengalami penurunan mulai dari 74,17% pada tahun 2022, 68,25% pada tahun 2023 dan menjadi 54,97% pada tahun 2024. Dengan rasio 54,97% di tahun 2024 ini artinya untuk setiap 100 rupiah modal itu sendiri atau ekuitas, perusahaan hanya memiliki sekitar 54,97 rupiah utang jangka panjang. Ini merupakan sebuah indikator yang menunjukkan struktur perusahaan ini memiliki struktur permodalan yang cukup sehat, karena dari tahun ke tahun jumlah utang terhadap modalnya, utang jangka panjang terhadap modal itu semakin menurun. Berarti bagus ini rasionya. Boleh lanjut nih. Nah, sekarang masuk ke metode keempat, yaitu metode analisis rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas itu adalah rasio yang mengukur kemampuan seberapa bisanya atau seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya. Nah, berdasarkan data di sini kelompok kami dapat menganalisis dalam dua rasio. Yang pertama rasio fixed assets turnover atau ini berhubungan dengan penjualan dan jumlah aktiva tetap yang ada pada perusahaan, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi jumlah aktiva tetap. Nah, di situ kami juga membuat interpretasi di mana berdasarkan analisis ini rasio meningkat dari 653,31% pada tahun 2022 lalu naik ke 979,61 pada tahun 2023, yang dimana hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi penggunaan aset tetap. Namun rasio kembali menurun menjadi 612,04 di tahun 2024 yang menandakan adanya penurunan efisiensi yang dimana penurunan tersebut bisa disebabkan oleh adanya penurunan penjualan atau kenaikan aset tetap yang tidak diikuti pertumbuhan penjualan. Idealnya perusahaan ini ingin menjaga rasio ini tetap tinggi, itu bagus. Cuman kalau terlalu tinggi itu juga beresiko dapat membatasi kapasitas produksinya di masa depan. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke rasio total assets turnover atau ini berhubungan dengan penjualan terhadap jumlah aktiva atau jumlah aset, baik aset lancar ataupun aset tetap yang dimiliki perusahaan. Di mana di sini kita bisa buat interpretasinya dari rasio tersebut, bahwa berdasarkan analisis ini pada perusahaan PT Adikarya data menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dari 33,88% pada tahun 2022 menjadi naik lagi ke 49,57% pada tahun 2023, yang dimana ini menunjukkan kinerja yang sangat positif, maksudnya bagus. Tapi pada tahun 2024 rasio tersebut mengalami penurunan ke 38,10%, yang berarti efisiensi ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh penurunan penjualan atau kenaikan aset yang tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan, yang dimana kalau berdasarkan rasio ini teman-teman bisa menyimpulkan kalau rasio ini fluktuatif lah atau naik turun lah. Jadi masih perusahaan harus mencari solusi yang lebih baik agar gimana rasionya itu tetap naik terus. Mungkin itu aja mengenai metode analisis rasio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai metode analisis perubahan laba kotor. Sebelumnya, analisis perubahan laba kotor ini merupakan metode untuk melihat perbandingan laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya.
Tujuannya itu untuk mengidentifikasi pertumbuhan atau penurunan kinerja operasional perusahaan, serta menilai efisiensi pengendalian biaya dan peningkatan pendapatan. Baik, yang pertama itu ada perhitungan analisis perubahan laba kotor yang terjadi pada tahun 2023. Rumusnya itu laba kotor tahun 2023 dikurang laba kotor tahun 2022 dikali 100% dibagi laba kotor tahun 2023 yang menghasilkan persentase sebesar 29,32%. Dan dapat diinterpretasikan bahwa terjadi peningkatan laba kotor sebesar 29,32% dari tahun 2022 ke 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mengalami peningkatan efisiensi operasional atau peningkatan volume pendapatan yang lebih besar dibanding kenaikan biaya pokok penjualannya. Nah, peningkatan ini bisa menjadi sinyal positif atas keberhasilan pengelolaan proyek atau efisiensi produksi. Kemudian selanjutnya ada presentasi perubahan laba kotor yang terjadi pada tahun 2024. Rumusnya yang digunakan sama dan menghasilkan presentase sebesar minus 38,68%. Di mana dapat diinterpretasikan bahwa pada tahun 2024 terjadi penurunan laba kotor sebesar 36,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, penurunan ini cukup signifikan dan dapat mengindikasikan beberapa kemungkinan, yaitu diantaranya ada penurunan pendapatan dari proyek-proyek besar, selanjutnya ada kenaikan biaya pokok penjualan, seperti bahan baku, logistik, atau biaya tenaga kerja. Yang terakhir ada kinerja proyek yang tidak optimal atau efisiensi yang menurun. Data ini dapat diambil dari income statement dari PT Adikarya. Kemudian di sini ada grafiknya yang jelas menunjukkan bahwa dari tahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan, sementara dari tahun 2023 dan ke 2024 mengalami penurunan perubahan laba kotor. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai analisis laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.